Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih brand Indomie. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Azanur Diana, Dina Mariana, Firla Tiana, Evi Alisa, dan saya sendiri Nasa Lutfia. Langsung saja ke latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang. Industri fast moving consumer goods atau FMCG, khususnya sektor mie instan, merupakan arena persaingan bisnis yang sangat dinamis. Dicirikan oleh volume penjualan yang tinggi, margin keuntungan yang ketat, serta sensitivitas tinggi terhadap faktor harga, kualitas, dan kecepatan respon terhadap tren konsumen. Di tengah kondisi pasar yang menantang tersebut, merek lokal Indonesia, Indomie, telah berhasil melampaui fungsinya sebagai makanan praktis, bertransformasi menjadi sebuah fenomena budaya dan ikon identitas nasional. Didirikan pada tahun 1972 dan kini beroperasi di bawah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Indomie tidak hanya mendominasi pasar domestik dengan market share yang konsisten di atas 70%, tetapi juga mencatat keberhasilan fenomena di kancah global, bahkan menjadi market leader di negara-negara Afrika seperti Nigeria dan populer di berbagai belahan dunia lainnya. Keberhasilan Indomie untuk bertahan dan bahkan mendominasi pasar global tidak dapat dilepaskan dari dua pilar strategis utamanya, yaitu kreativitas produk dan inovasi model bisnis. Kedua, kreativitas Indomie dijawatahkan dalam strategi inovasi rasa hiperlokal melalui varian selera Nusantara. Strategi ini berani mengangkat masakan daerah yang spesifik dan kompleks, seperti mie Aceh, coto Makassar, dan soto Banjar, menjadi produk instan dan mass produk dan diterima secara luas, menciptakan diferensiasi rasa yang sulit ditiru oleh pesaing. Sementara itu, inovasi model bisnisnya yang paling Warmindo atau warung makan Indomie. Inovasi saluran distribusi ini menciptakan point of sale yang masif, menjamin ketersediaan produk di setiap pelosok negeri dan pada saat yang sama menciptakan budaya konsumsi yang khas dan bernilai sosial. Dalam konteks persaingan yang semakin mengglobal dan munculnya persaingan lokal, lokal baru yang agresif, makalah ini hadir untuk menganalisis secara kritis bagaimana perpaduan kreativitas otentik dan inovasi strategi ini menjadi formula keberlanjutan bagi Indomie dalam mempertahankan dominasi pasarnya. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini diantaranya sebagai berikut. 1. Bagaimana kreativitas Indomie dalam inovasi rasa, terutama varian selera Nusantara menjadi keunggulan diferensiasi utama di pasar yang jenuh. 2. Bagaimana strategi inovasi Indomie dalam pemasaran dan distribusi melalui Warmindo, jingle ikonik, dan ekspansi global memastikan daya saing dan ketersediaan produk di berbagai lapisan masyarakat. 3. Apa perbandingan strategis antara inovasi Indomie dengan pesaing utamanya, baik lokal maupun global? Dan apa kesimpulan kunci mengenai model market dominance Indomie?
Selanjutnya, tujuan. Sesuai permasalahan yang ada, adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Satu, menganalisis strategi kreativitas Indomie dalam menggali dan mengadopsi kekayaan kuliner lokal menjadi produk mie instan yang mass marketable. Dua, mengidentifikasi dan mengkaji implementasi inovasi pemasaran serta model bisnis Indomie Warmindo multi-segmen produk. Tiga, menarik kesimpulan kritis mengenai faktor-faktor kunci di balik dominasi dan kemampuan Indomie untuk bertahan sebagai ikon budaya makanan. Selanjutnya yaitu profil singkat dan fakta dominasi pasar. Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 dan kini menjadi produk unggulan PT Indofood (TBP) dengan basis produksi yang masih masif di Indonesia dan ekspansi ke lebih dari 60 negara. Indomie telah mengubah mie instan dari sekedar makanan darurat menjadi makanan sehari-hari. Dominasi pasarnya bukan hanya diukur dari volume penjualan, tapi juga pengukuran global, menjadikannya salah satu brand makanan yang paling populer di dunia. Yang kedua yaitu kreativitas Indomie dari dapur lokal ke pabrik global. Dimensi kreativitas yaitu kreativitas rasa selera Nusantara. Bentuk penerapannya yaitu meluncurkan varian mie yang meniru masakan daerah yang spesifik dan kompleks. Contohnya mie goreng rendang, cakalang, empal, dan lain-lain yang memerlukan R&D bumbu yang mendalam. Dampak diferensiasi budayanya yaitu menjadikan Indomie brand yang merayakan kekayaan kuliner Indonesia, membangun ikatan emosional dan rasa nostalgia dengan konsumen. Selanjutnya yaitu kreativitas, tagline, dan jingle. Tagline Indomie seleraku yang telah melekat kuat selama puluhan tahun, serta jingle yang sangat mudah diingat. Menciptakan diferensiasi budayanya yaitu menciptakan brand association yang sangat kuat dan top of mind yang sulit digeser oleh pesaing. Selanjutnya yaitu kreativitas kolaborasi. Kolaborasi tak terduga dengan merek lain, misalnya Citato Rasa Indomie, fashion line kolaborasi. Menjaga brand tetap relevan dan kekinian di kalangan konsumen muda Gen Z dan menciptakan hype di media sosial. Yang ketiga ada inovasi Indomie, ekspansi dan model bisnis. Dimensi inovasi, ada inovasi distribusi Warmindo, implementasinya yaitu strategi kemitraan dengan ribuan warung kecil atau general trade untuk menyajikan Indomie secara langsung. Terus ada nilai tambah yang dihasilkan, inovasi model bisnis, menciptakan jaringan retail masif yang mengalahkan jangkauan modern trade, sekaligus menciptakan budaya konsumsi yang unik dan terjangkau. Inovasi global, yaitu adaptasi produk saat berekspansi ke luar negeri, seperti Nigeria, Timur Tengah, Indomie membangun pabrik lokal dan menyesuaikan rasa atau label untuk memenuhi preferensi lokal dan standar regulasi, misalnya label halal global dan rasa yang disukai di Afrika. Memastikan Indomie dianggap sebagai produk lokal di negara tersebut, mengatasi hambatan logistik dan mempercepat penetrasi pasar. Ada inovasi segmentasi produk, meluncurkan produk yang spesifik seperti Indomie Jumbo, Real Meat, dan mie keriting. Merespon feedback konsumen, misalnya masalah kuantitas, sehingga mampu melayani berbagai kebutuhan dan daya beli, mengamankan segmen premium. Keempat, ada perbandingan strategi inovasi Indomie dengan pesaing. Dalam persaingan pasar lokal, Indomie unggul dari pesaing seperti mie sedap melalui kedalaman inovasi rasa berbasis budaya. Pesaing cenderung fokus pada inovasi gimmick rasa yang cepat saji namun kurang memiliki otentisitas historis. Secara global, Indomie menghadapi merek mie instan Asia lainnya dan private label di Afrika. Aspeknya yaitu fokus inovasi, Indomie rasa otentik lokal dan dominasi distribusi atau Warmindo, pesaing lokal utama, ada harga dan gimmick rasa cepat dan pesaing global noodles, cost leadership atau specialty noodles di segmen tertentu. Ada kekuatan branding, brand heritage dan ikatan budaya atau nostalgia, pemasaran agresif jangka pendek dan endorse terkenal, fokus pada fungsionalitas produk. Ada keunggulan strategis, dominasi
distribusi yang sulit ditiru dan kedalaman diferensiasi rasa. Ada inovasi rasa yang cepat, tetapi model distribusi dan brand equity masih di bawah Indomie. Tidak memiliki ikatan emosional atau budaya sekuat Indomie di pasar kunci. Analisis kritis, Indomie menciptakan keunggulan kompetitif berbasis nilai budaya yang diperkuat oleh inovasi touchpoint atau Warmindo. Ini menjadikan biaya untuk meniru model bisnis dan brand equity Indomie sangat tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, kreativitas sebagai cultural bright. Indomie berhasil menjadi jembatan kreatif yang menghubungkan high effort daerah. Seperti contohnya rendang, coto dengan produk lain secara fundamental berbeda dari pesaing manapun, menjadikan rasa sebagai identitas nasional yang terkemas. Yang kedua, inovasi model bisnis lokal global. Inovasi Warmindo di domestik menciptakan barrier to entry yang tinggi dalam hal ketersediaan produk, market accessibility. Di sisi lain, inovasi adaptasi produk dan pembangunan pabrik lokal di luar negeri membuktikan strategi global yang efektif, memungkinkan Indomie menjadi merek global yang bertindak lokal, sehingga berhasil menembus pasar yang sulit ditembus oleh merek multinasional lain. Yang ketiga, keberlanjutan pasar. Indomie bertahan karena adanya fit yang sempurna antara kualitas produk yang konsisten dengan memenuhi kebutuhan dasar, harga yang terjangkau, cost leadership, dan ketersediaan produk Warmindo dan distribusi masif. Kombinasi ini menjamin loyalitas konsumen di semua lapisan ekonomi. Selanjutnya, saran yang pertama, dengan mengingat tren kesehatan global, Indomie perlu lebih agresif dalam inovasi mie instan, rendah sodium, tinggi serat, atau plant-based untuk mempertahankan relevansi di kalangan konsumen kelas menengah ke atas dan pasar ekspor. Dengan memanfaatkan live commerce dan kolaborasi dengan food vlogger global secara strategis untuk mengkonferensi trading topik digital menjadi peningkatan penjualan negeri. Yang terakhir, gaji sustainable yang lebih ramah lingkungan dan dapat didaur ulang sejalan dengan tuntunan konsumen modern dan citra merek global yang bertanggung jawab. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.